Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumidin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Safitri Andriani dari Prodi PAI 1B. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Studi Islam di Negara Malaysia. Tugas mata kuliah Studi Islam Asia Tenggara diempu oleh Bapak Dr. Randes Iwan Agus Supriyono, Magister Pendidikan. Ada 3 poin terpenting dalam penjelasan yang akan saya sampaikan. Di antaranya poin pertama yaitu perkembangan Islam di negara Malaysia. Poin kedua, penyebaran Islam di negara Malaysia. Dan poin terakhir yaitu poin ketiga, pengaruh studi Islam dalam pendidikan di Malaysia. Langsung saja kita masuk poin pertama, yaitu perkembangan Islam di negara Malaysia. Tidak ada teori yang lengkap mengenai masuknya Islam di negara Malaysia. Namun ada beberapa tokoh yang menjelaskan tentang masuknya Islam di negara Malaysia. Di antaranya, Islam masuk ke Malaysia pada abad ke-7 Masehi. Pendapat ini berdasarkan argumen yang menyatakan bahwa pada pertengahan abad tersebut pedagang Arab sudah sampai pada gugusan pulau-pulau Melayu. Tokoh yang kedua yaitu Hashim Abdullah. Dalam bukunya yang berjudul Perspektif Islam di Malaysia, menegaskan para pedagang Arab singgah di pelabuhan tanah Melayu seperti Kedah, Terengganu, dan Malaka. Oleh dengan demikian, bolehlah dikatakan bahwa Islam masuk ke tanah Melayu pada abad ke-7 Masehi. Namun, teori ini masih sangat meragukan karena hipotesis tersebut terlalu umum dan masih dapat diperdebatkan. Tokoh ketiga yaitu S.Q. Fatimi. Dalam bukunya Islam Comes to Malaysia, menjelaskan bahwa Islam masuk ke Malaysia sekitar abad ke-8 Hijriah atau sekitar 14 Masehi. Yang ditemukannya batu bersurat di daerah Terengganu yang bertanggal 702 Hijriah atau sekitar 1303 Masehi. Batu tersebut bertuliskan bahasa Arab. Tokoh yang keempat yaitu Majul, berpendapat bahwa Islam masuk ke negara Malaysia pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Namun, pendapat Majul dan Fatimi tidak dapat diterima karena ada bukti yang lebih kuat yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke negara Malaysia jauh sebelum abad tersebut, yaitu sekitar abad ke-3 Hijriah atau 10 Masehi. Pendapat terakhir ini berdasarkan pada penemuan batu nisan di Tanjung Inggris, tepatnya di Kedah, pada tahun 1965. Pada batu nisan tersebut tertuliskan nama Syekh Abdul Al-Qadir Ibnu Husain Shah yang meninggal pada tahun 291 Hijriah atau sekitar tahun 940 Masehi. Poin kedua dari pembahasan ialah penyebaran agama Islam di Malaysia. Ada 3 faktor yang mempengaruhi Islam masuk ke Malaysia, di antaranya: pertama, faktor penguasaan Syah Bandar. Syah Bandar adalah orang yang bertanggung jawab penuh untuk menjalankan urusan sebuah pelabuhan. Masalah apapun yang berkaitan dengan pelabuhan tergantung pada Syah Bandar. Sejak abad ke-13 Masehi, perdagangan Nusantara dimonopoli oleh kalangan pedagang Islam yang terdiri dari bangsa Arab, Garai, dan India. Faktor yang kedua yaitu dari perdagangan. Kegiatan perdagangan antara Arab, Garai, India dengan Nusantara dilakukan sejak beberapa abad sebelum Masehi hingga zaman datangnya Islam pada abad ke-17 sampai 18 Masehi. Pada abad ke-14 sampai 17 Masehi, kegiatan perdagangan di Nusantara sangat maju dan menggalakkan. Dalam abad ke-14 Masehi, kegiatan persaingan dimainkan oleh Kerajaan Pasai. Pada abad ke-15 dimainkan oleh Kerajaan Malaka. Pada abad ke-16 sampai 17 Masehi diambil alih oleh Kerajaan Islam Demak, Jawa. Faktor yang ketiga yaitu faktor perkawinan. Faktor ini sangat mendukung untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam. Contohnya seperti saudagar menikah dengan gadis pribumi, terutama putri kalangan kerajaan.
Poin terakhir dari pembahasan ialah pengaruh studi Islam dalam pendidikan di Malaysia. Pertama, pengajian Islam di Malaka. Sejak penerimaan Islam oleh Pameswara pada tahun 1414 Masehi, kegiatan agama dan pendidikan Islam dilakukan secara serius oleh para mubaligh seluruh masyarakat dari golongan para raja, pembesar, dan masyarakat lainnya. Tempat untuk mengembangkan ajaran agama Islam biasanya di rumah-rumah, surau, masjid, dan istana. 2. Ke arah pendirian sekolah Melayu. Kesadaran untuk mengubah struktur pengajian tradisional Melayu. Sejak dalam keadaan tahap yang lebih baik dan sempurna oleh penjajahan Inggris telah terbayang pada awal abad ke-19 Masehi. Jadi pada kala itu tercetus untuk mendirikan institut-institut pada masa itu terkenal dengan sebutan pondok. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.